Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa man ittaba'a wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ibu Siti Soleh Nur Faidah SPD MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada hari ini adalah presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang ragam kepribadian, bakat, dan minat. Saya Sobar Sobana dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota daripada kelompok 2. Anggotanya yaitu Dini, Hasna, Ayu, dan Dinda. Selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Dini. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang pengertian kepribadian. Kepribadian adalah salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan hasil praktek penanganan kasus para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human behavior. Perilaku manusia yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian atau PISE adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran, kepribadian pembimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Next. Bentar sebelumnya. Di sini ada kepribadian atau PISE mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, dan kesadaran dan ketidaksadaran. Next. Di sini ada pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Alport, definisi kepribadian adalah organisasi-organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu ada menurut Woodward, definisi kepribadian bukanlah suatu substansi, melainkan gejalanya. Suatu gaya hidup, kepribadian tidaklah menunjukkan jenis suatu aktivitas seperti berbicara, mengingat, berpikir, atau bercinta, tetapi seorang individu dapat menampakkan kepribadiannya dalam cara-cara ia melakukan aktivitas-aktivitas tersebut tadi. Lalu di sini ada menurut Eysenck, kepribadian adalah jumlah total dari aktual atau potensial organisme yang ditentukan oleh hereditas dan lingkungan yang berawal dan berkembang melalui interaksi fungsional. Oke, next. Di sini ada 5 persamaan yang menjadi ciri bahwa definisi itu mengandung suatu definisi kepribadian, yaitu sebagai berikut. A. Kepribadian bersifat umum. Kepribadian bersifat umum, kepribadian menunjukkan kepada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh secara sistemik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Yang B, ada kepribadian bersifat khas. Kepribadian bersifat khas yaitu kepribadian dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain. Semacam tanda tangan atau sidik jari psikologi, bagaimana individu berbeda dengan orang lain. Yang C, ada kepribadian berjangka lama. Kepribadian digunakan untuk menggambarkan sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah sepanjang hidupnya. Walaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat bertahap atau perubahan tersebut akibat merespons sesuatu kejadian yang luar biasa. Lalu ada kepribadian bersifat kesatuan.
Kepribadian bersifat kesatuan, yaitu kepribadian dipakai untuk memandang diri sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotetik yang membentuk kesatuan dan konsisten. Lalu yang terakhir ada kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian adalah cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah individu tersebut dalam tampilan yang baik, kepribadian sehat dan kuat, atau tampil dalam keadaan yang baik yang berani, kepribadiannya menyimpang. Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepribadian adalah sebagaimana yang disampaikan Aisy, bahwa tipe kepribadian adalah suatu ciri dari individu yang dapat menggambarkan perilaku, pemikiran, dan emosinya, serta dapat diamati yang menjadi ciri seseorang dalam menghadapi dunianya. Tipe kepribadian ekstrovert atau introvert bisa disebut terbuka atau tertutup, didasarkan atas perbedaan respon-respon, kebiasaan-kebiasaan, dan sifat-sifat yang ditampilkan oleh individu dalam melakukan relasi interpersonal. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih ini yang sudah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Kepalanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bakat diartikan sebagai kepandaian, sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan dalam bahasa Inggris, bakat sering digambarkan dengan kata talent, yang berarti kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan sesuatu hal atas kemampuan seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain akan sesuatu hal. Secara bahasa atau etimologi, kata bakat dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti bekas, kesan, tanda-tanda, atau bekas luka. Pengertian menurut para ahli. Bakat menurut Sugarda Purbakawaja adalah suatu benih dari suatu sifat yang baru akan tampak nyata jika bakat tersebut mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Menurut Bingham, bakat adalah sesuatu yang telah didapat setelah mendapatkan sebuah pelatihan. Serta menurut Woodward dan Marquis, menyatakan bahwa bakat atau aptitude termasuk kemampuan atau ability. Selanjutnya ada macam-macam bakat. Setiap individu memiliki bakat khusus yang berbeda-beda. Usaha pengenalan bakat ini mula-mula pada bidang pekerjaan, tetapi kemudian dalam bidang pendidikan. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya berdasarkan bidang apa bakat tersebut berfungsi, seperti bakat matematika, bakat menganalisis, olahraga, seni, musik, bahasa, teknik, dan sebagainya. Koni Semiawan dan Utami Munandar mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud menjadi 5 bidang. A. Bakat intelektual umum. B. Bakat akademik khusus. C. Bakat berpikir kreatif produktif. D. Bakat dalam salah satu bidang seni. E. Bakat psikomotor. Dan F. Bakat psikososial. Selanjutnya, menurut Thomas Armstrong, pakar pendidikan ahli Harvard University yang sering berkolaborasi dengan Howard Gardner dalam membahas kecerdasan menjelaskan bahwa bakat seseorang bisa muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya sebagai berikut. Ada acting ability, adventuresomeness, aesthetic perceptiveness, artistic, athletic talent, courage, verbal ability, strong will, social savvy, reflectiveness, patience, moral character, dan mathematic ability. Menurut Andi Sri Suryati dalam bukunya As'adi Muhammad terdapat 5 jenis bakat, yaitu 1. Bakat kinetik fisik atau bodily kinetic. 2. Bakat bahasa atau linguistik. 3. Bakat logika dan matematika atau logika matematikal. 4. Bakat musikalitas atau musikal. Yang terakhir nomor 5, bakat pemahaman alam atau naturalis intelligence. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada yang sudah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian minat.
Minat adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang terdiri dari perasaan senang, perhatian, kesungguhan, adanya motif, dan ketertarikan pada sesuatu yang kesemuanya berorientasi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu diartikan pula sebagai gairah atau keinginan. Dalam bahasa Inggris, minat sering juga disebut dengan kata interest atau passion. Next. Di sini ada pengertian minat menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Muhyiddin Syah, menjelaskan bahwa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Selanjutnya ada menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Selanjutnya ada menurut Elizabeth B. Harlow, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Ketika melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka akan merasa berminat. Next. Selanjutnya di sini ada macam-macam minat. Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Hal ini tergantung dari sudut pandang dan cara pengklasifikasikannya. Sedangkan berdasarkan timbulnya minat, Harrington mengelompokkan dua macam. Yang pertama ada minat primitif atau biologis, yaitu minat yang timbul dari kebutuhan dan jaringan yang berkisar pada soal-soal makanan, comfort atau kebahagiaan hidup, atau kebebasan beraktivitas. Selanjutnya ada minat kultural atau sosial, yaitu minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya yang merupakan hasil dari pendidikan. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, terima kasih pada yang sudah mendapatkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Denja. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengenali bakat dan minat. Untuk dapat mengenali siswa-siswi yang berbakat dan minat siswa dalam kelas, guru atau kita sebagai calon guru wali kelas merupakan subjek yang paling bisa diandalkan, sebab mereka inilah yang setiap waktu bergaul dengan siswa-siswinya. Dengan adanya intensitas bergaul yang banyak, para guru kelas atau guru bidang studi dapat memahami karakteristik dari siswa-siswinya. Untuk dapat mengenali siswa berbakat, ada beberapa ciri yang melekat pada diri siswa yang dikelompokkan menjadi siswa yang berbakat, yaitu yang pertama ada ciri fisik. Ciri fisik siswa yang berbakat memiliki ciri fisik yang sehat, perkembangan psikomotorik yang lebih cepat dari rata-rata dalam kemampuan koordinasinya. Yang kedua, ada ciri-ciri intelektual. Ciri-ciri intelektual yang dimiliki siswa berbakat antara lain yaitu usia mentalnya lebih tinggi daripada rata-rata siswa normal, daya tangkap dan pemahaman lebih cepat dan luas, dapat berbicara lebih dini, hasrat ingin tahu lebih besar, kreatif, mandiri dalam bekerja dan belajar, dan mempunyai cara belajar yang khas. Yang ketiga, ada ciri-ciri emosional. Ciri-ciri emosional siswa yang berbakat yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, konsisten sampai keinginan terpenuhi, peka terhadap situasi di sekitarnya, dan senang dengan hal-hal baru. Yang keempat, ada ciri-ciri sosial. Secara sosial, siswa berbakat cenderung senang bergaul dengan siswa-siswi yang lebih tua, menyukai permainan dan memerlukan pemecahan masalah, suka bekerja sendiri, memiliki kecenderungan untuk selalu memimpin kelompoknya. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya di sini ada cara meningkatkan bakat dan minat. Perkembangan bakat dan minat dapat dilakukan melalui pembinaan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang tujuan pembinaan kesiswaan adalah 1.
adalah salah satunya mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas, dan mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minatnya. Bakat adalah sikap kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat ini harus dikembangkan supaya potensi yang dimiliki siswa tidak terpendam dan terkikis. Utami Munandar dalam bukunya Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah mengatakan bahwa hakikat pendidikan adalah mengusahakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan bakat, minat yang berbeda-beda, baik dalam jenis, derajat, tingkatnya. Ada yang berbakat musik, teknik mengoperasikan angka, dan lain-lainnya. Bakat ini berupa potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar berkembang menjadi suatu keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Untuk menjadi suatu keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tersebut, seorang individu perlu menerima rangsangan berupa latihan-latihan yang sesuai dengan kemampuan dasar individu tersebut. Siswa berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional didefinisikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Anak-anak tersebut memerlukan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah biasa agar dapat merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat maupun untuk pengembangan diri sendiri. Kemampuan tersebut baik secara potensial maupun telah nyata meliputi permasalahan di lapangan. Di sini permasalahan di lapangan berdasarkan pada hasil kajian literatur terkait ragam kepribadian bakat dan minat ditemukan bahwa satu, kurangnya pemahaman tentang konsep kepribadian, minat, dan bakat, yaitu banyak orang yang masih menganggap bahwa kepribadian, minat, dan bakat adalah hal yang sama. Padahal ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dan perlu dipahami dengan baik agar dapat membantu individu dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua, adanya kurang dukungan dari lingkungan sekitar. Di sini atau di lingkungan kita banyak orang yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga, teman, ataupun guru. Dalam mengembangkan potensi mereka yang terkait dengan kepribadian, minat, dan bakat, hal ini dapat menyebabkan individu merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga, ada keterbatasan informasi. Beberapa orang mungkin tidak memiliki akses atau keterbatasan dalam mencari informasi tentang kepribadian, minat, dan bakatnya. Hal ini dapat menyebabkan individu kesulitan untuk mengetahui potensi mereka dan cara untuk mengembangkannya. Yang keempat, yaitu kesulitan dalam memilih karir atau jalan hidupnya. Banyak orang kesulitan dalam memilih karir atau jalan hidupnya yang sesuai dengan kepribadian, minat, dan bakat mereka. Hal ini dapat menyebabkan individu merasa tidak puas dengan pekerjaan atau jalan hidup yang diambil dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional. Segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih para Dinda yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan semua materi. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 2 hari ini telah selesai. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan kesimpulan daripada materi ini. Kepribadian adalah salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human behavior, perilaku manusia yang pembahasannya terkait apa, mengapa, dan bagaimana. Perilaku tersebut adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu personality. Pengertian bakat adalah kemampuan-kemampuan unggul seseorang yang membuat seseorang tersebut memperoleh prestasi, baik dalam satu bidang maupun banyak bidang. Hal ini menunjukkan bahwa antara satu manusia yang satu dengan yang lain memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda. Minat adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang terdiri dari perasaan senang, perhatian, kesungguhan, adanya motif, dan ketertarikan pada sesuatu yang
yang kesemuanya berorientasi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Andi Sri Suryati, dalam bukunya As'adi Muhammad, terdapat 5 jenis bakat, yaitu bakat kinetik, fisik, atau bodily kinetik, bakat bahasa atau linguistik, bakat logika dan matematika atau logical matematikal, bakat musikalitas atau musikal, dan bakat pemahaman alam atau naturalis intelligence. Sedangkan berdasarkan timbulnya minat, Winterington mengelompokkan menjadi 2 macam, yaitu minat primitif atau biologis dan minat kultural atau sosial. Cara mengenali bakat dan minat dapat dilakukan sebagai berikut. Ciri-ciri fisik, ciri-ciri intelektual, ciri-ciri emosional, dan ciri-ciri sosial. Cara meningkatkan bakat dan minat dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, sejak usia dini, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Yang kedua, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar dan menekuni bidang keunggulannya serta bidang lain yang berkaitan. Dan ketiga, tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuan tersebut. Baik, usai sudah presentasi untuk hari ini. Terima kasih kepada kelompok 2 yang menyampaikan materi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.